Selamat pagi, siswa-siswi kelas 8 SMP Penabur Ilmu. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita masuk ke mata pelajaran Tikom atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga. Nah, di pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang jaringan lokal atau LAN dan WAN. Oke, di sini, di materi ini, jenis jaringan komputer itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan metode distribusi data. 1. Jaringan terpusat, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Nah, seperti ini gambarnya ya. Yang kedua, jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Nah, seperti ini gambar dari jaringan terdistribusi. Lalu yang kedua, berdasarkan hubungan fungsional komputer dalam pemrosesan data. 1. Jaringan klien server. Jaringan klien server terdiri atas sebuah server atau lebih yang terhubung dengan beberapa komputer. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer terdiri atas beberapa terminal yang saling terhubung. Ya, seperti ada yang gambar di sini, saling terhubung. Lalu yang ketiga, berdasarkan jangkauan wilayah. 1. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan yang cakupannya relatif sempit. Nah, contoh penggunaan LAN biasanya terdapat di laboratorium, kantor, dan hotspot. Seperti ini, gambaran jaringan LAN atau Local Area Network. B. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komunikasi data yang mencakup wilayah geografi yang luas dan biasanya memanfaatkan jaringan komunikasi. Contoh penggunaan MAN terdapat di antar wilayah, kota, dan negara. C. MAN atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. D. CAN atau Campus Area Network adalah sebuah jaringan kampus yang mencakup dengan beberapa LAN tetapi lebih kecil dari area metropolitan. Jaringan CAN ini untuk menghubungkan berbagai bangunan, termasuk bangunan administrasi, bangunan akademik, perpustakaan universitas, kampus atau mahasiswa pusat, asrama, gimnasium, dan struktur terpencil lainnya, seperti pusat konferensi, pusat teknologi, dan lembaga pelatihan. Nah, kampus area network ini biasanya ada di kampus-kampus, ada di universitas, ya. D. Intranet adalah sebuah jaringan privat atau private network yang menggunakan protokol-protokol internet seperti TCP/IP yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu dengan area yang terbatas, misalnya dalam lingkup sekolah, kampus, atau lingkungan kantor. Yang keempat, berdasarkan metode koneksi. 1. Jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam satu internet. Jadi, jaringan berkabel ini dia ada kabelnya yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya.
Yang kedua, jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Wireless network adalah jaringan tanpa kabel, di mana jaringan ini menggunakan gelombang radio, WiFi, infrared, 3G, dan satelit ya. Dia tidak ada kabelnya. Yang kelima, berdasarkan topologi. 1. Topologi mesh atau jaring adalah sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Jadi, topologi mesh ini saling berhubungan secara langsung hanya pada satu jaringan saja. Yang kedua, topologi star atau bintang adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk star atau bintang. Nah, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. 3. Topologi ring atau cincin adalah sebuah tipe topologi jaringan yang setiap simpulnya terhubung dengan dua simpul lainnya di dalam jaringan, dan simpul pertama dan terakhir saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cincin. Lalu, yang kelima, topologi bus merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dengan menghubungkan dua maupun lebih pada komputer secara serial menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data sebagai senter. Seperti ini ya, bentuk jaringan topologi bus. Oke, sekian penjelasan dari Miss hari ini. Kiranya apa yang Miss sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa dimengerti oleh setiap siswa-siswi kelas 8 SMP Penabur Ilmu. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan. See you next time.